selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur bagi kesempatan dan berikan kepada kami mau belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka pengertian kami, siapkan hati kami untuk dapat menerima kebenaran yang akan kami renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan membuka Alkitabnya yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dari pembacaan firman Tuhan ini, mari kita merenungkan tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah dengan tema kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sejajar dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, di mana tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedua ayat ini ada 4 hal penting yang ditemukan di dalamnya yang menjadi penghiburan bagi saya. 4 hal penting yang dapat kita pelajari dan menjadi penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita dapat belajar di sini bagaimana Allah mengasihi Anda dan saya. Allah mengasihi Anda dan saya. Yang kedua, kasihnya bukan seperti kasih manusia. Ya, kasihnya amat besar. Kasihnya bersifat kekal. Beda dengan kasih manusia. Kalau ada apa? Kalau ada maunya, baru dia mengasihi. Tapi kalau tidak mau mengasihi. Tapi kasih Allah tidak demikian halnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, kasihnya bukan hanya ucapan, tetapi dengan tindakan dan perbuatan, yaitu mengutus anaknya, menyelamatkan Anda, menyelamatkan saya, supaya kita yang percaya akan selamat dan hidup kekal bersama dengan Dia. Lalu yang keempat, kasih Allah bukan, tetapi telah dinyatakan untuk saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, akan tetapi kita bisa memahami di sini bahwa bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bagaimana firman Tuhan menolong kita dalam menghadapi hari-hari ini. Karena mungkin banyak di antara kita dan saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang takut dengan virus corona. Ada yang kehilangan orang yang dikasihi, bahkan tidak sedikit yang mengalami kesulitan hidup atau kesulitan secara keuangan. Saudara dan saya mungkin bertanya, di manakah kasih Allah dalam hidup kita? Kalau memang Dia mengasihi kita, mana bukti kasih dalam hidup kita? Masihkah Ia mengasihi kita? Mungkin kita mengajukan beberapa pertanyaan demikian dalam hidup kita. Atau kita mungkin berkata, katanya Allah mengasihi. Mengapa kita harus melewati kesulitan hidup di tengah COVID-19 yang mewabah saat ini? Jawabannya ada dalam ayat bacaan kita hari ini, bahwa Allah telah mengasihi kita. Ia telah mengasihi kita. Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Ini artinya bahwa dalam situasi apapun kasihnya tidak bergeser dari kita. Ya, tidak sedikit pun kasihnya bergeser dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita cermati dengan baik, masalah terbesar umat manusia sebenarnya bukanlah pandemi ini, melainkan maut, yaitu terpisahnya hubungan kita dengan Allah. Masalah paling besar dan mencekam itu telah diselesaikan oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bila saudara dan saya menyadari hal ini, maka kita akan kuat menghadapi hari-hari kita. Walaupun terasa berat, walaupun terasa sulit, kita tanpa pernah meragukan kasih Allah, karena kasih Allah itu tetap dalam kehidupan kita. Saudari, karya terbesar telah dilakukan, hadiah terindah telah Dia berikan.
Masih kurang lagi kah kasih Allah yang kita miliki dalam hidup ini? Kita ragukan ketika masalah datang dalam kehidupan kita, sehingga kita bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita hadapi hari-hari kita dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang penuh dengan sukacita, walaupun mungkin tidaklah mudah. Bapak Ibu Saudara, kita tetap memiliki hati yang mau tenang dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, bukan karena semuanya ada, ya, namun karena Dia ada dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Seorang penyair lagu menulis syair lagunya dan terinspirasi akan pemahamannya tentang kasih Allah yang dialami dalam hidupnya. Adapun bait lagunya seperti berikut: ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi saya menampaikan, sekali lagi saya menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi tetaplah tinggal dalam kasih Allah. Pahamilah dan renungkanlah betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita, dan tetaplah bersyukur karena Allah selalu mengasihi apapun keadaan kita. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena itulah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ingat, kasih Allah tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Mari kita tetap hidup dalam kasih Allah. Diberkatilah kita yang telah merenungkan